ada yang cukup menarik dari cerita cover story manga One Piece chapter 1046 yang berjudul Sepasang Penyusup di Tanah Puding. Di situ terlihat ada dua bayangan kaki yang muncul dan membuat beberapa penduduk kota coklat berlari ketakutan. Banyak sekali kemungkinan terkait bayangan kaki siapa ini. Tapi jika dilihat dari bentuk tumit, sol sepatu dan lekukan-lekukan lainnya, saya yakin 99,99% kalau itu adalah kakinya Vinsmoke Reiju dan Vinsmoke Ichiji. Jadi entah keduanya datang dengan segepok pasukan Germa atau tidak, saya pikir kembalinya mereka berdua ke Whole Cake Island telah membuktikan kalau pola pikirnya Sanji tentang apa itu arti keluarga yang sesungguhnya sudah meracuni mereka berdua. Makanya, alih-alih membiarkan Neji dan Yonji tertangkap dan menyebut keduanya lemah, tidak layak menjadi seorang Vinsmoke, Reiju dan Ichiji justru nekat kembali untuk menyelamatkan mereka berdua. Jadi, apakah keduanya akan berhasil menyatukan kembali keluarga mereka? Kita tunggu saja lanjutan cover story-nya di chapter berikutnya. Setelah terkena tinjunya Luffy yang konon katanya menembus kepala Kaido, padahal yang sebenarnya hanya membuat kepala Kaido penyok parah, karena pukulan Luffy yang masih belum ada judulnya itu jelas sekali terlihat memukul kepala Kaido dari arah samping, bukan dari arah depan. Jadi pasti itu hanya penyok, bukan tembus. Kaido kelihatannya mulai ragu kalau yang sedang dia hadapi saat ini adalah orang yang sama dengan yang sudah 3 kali dia KO sebelumnya. "Who the hell are you?" kata Kaido. Di waktu yang bersamaan, kita bisa melihat Zunisa yang teringat kembali dengan masa lalunya bersama Joy Boy. Nostalgianya Zunisa ini kemudian menjawab semua kegundahan kita terkait apakah Luffy itu reinkarnasinya Joy Boy, kesurupan arwahnya Joy Boy, atau malah bukan keduanya. Oleh karena kata-kata terakhir Zunisa berbunyi seperti ini, "That we should put our faith in this boy." Menurut saya, sekarang jelas sudah kalau Luffy bukan reinkarnasi Joy Boy, apalagi kesurupan arwahnya Joy Boy. Zunisa teringat kembali dengan Joy Boy karena mendengar detak jantung Luffy setelah kekuatan buah iblisnya awaken sama persis dengan detak jantungnya Joy Boy yang dia ingat dulu. Dengan begitu, yang punya hubungan dengan Joy Boy sebenarnya bukan Luffy-nya, melainkan buah iblisnya. 800 tahunan yang lalu, Joy Boy adalah user dari buah iblis Mythical Zoan Hito Hitonomi model Nika. Nah, deduksi saya ini semakin diperkuat dengan jawaban Luffy terhadap pertanyaannya Kaido tadi. Luffy bilang, "Aku adalah Monkey D. Luffy, orang yang akan melampauimu dan menjadi Raja Bajak Laut." Jadi, buat kalian yang masih ragu apakah Luffy yang sekarang masih sama dengan Luffy yang dulu atau tidak, setelah kekuatan buah iblisnya awakening, seharusnya sudah terjawab di chapter ini. Monkey D. Luffy masih tetap Monkey D. Luffy, tidak berubah menjadi Joy Boy atau Nika. Makanya, meski Luffy mewarisi kekuatan buah iblisnya Joy Boy, dia tetap tidak bisa memerintah Zunisa seperti Joy Boy dulu. Di era ini, yang bisa memerintah Zunisa tetap hanyalah Momonosuke saja. Pertanyaannya sekarang, kenapa bisa begitu? Menurut saya, alasannya cuma ada satu. Yang bisa memerintah Zunisa hanyalah orang yang memiliki darah keturunannya Joy Boy. Dan Momonosuke memiliki itu. Entah itu dari bapaknya, Kozuki Oden, atau dari ibunya, Amatsuki Toki. Kedua-duanya punya peluang yang sama. Fakta bahwa di punggung Zunisa ada pohon raksasa yang terdapat simbol keluarga Kozuki di dalamnya mungkin jadi petunjuk kalau Joy Boy adalah seorang Kozuki. Itu artinya keluarga Kozuki adalah keturunan langsung dari Joy Boy. Namun karena faktanya Oden hanya bisa mendengar suara Zunisa saja, tidak bisa berbicara dan memerintahkannya, maka ada juga kemungkinan darah Joy Boy yang mengalir di tubuh Momonosuke dia warisi dari ibunya. Makanya tidak heran selama 800 tahun berlalu tidak pernah ada yang bisa berbicara dengan Zunisa. Karena satu-satunya keturunan Joy Boy yang tersisa, yaitu Amatsuki Toki, sudah melompati waktu ke 800 tahun setelah masa Void Century. Dengan begitu, ada juga kemungkinan kalau Joy Boy adalah seorang Amatsuki. Dan alasan kenapa Amatsuki Toki tidak bisa berbicara dengan Zunisa, tetapi Momonosuke bisa, mungkin karena keluarga Joy Boy menganut sistem patriarki. Jadi yang mewarisi kekuatan leluhurnya hanyalah anak laki-laki. Meskipun anak perempuan tetap bisa juga melanjutkan estafet kekuatan warisan tersebut ke generasi berikutnya. Yang saya masih ragu adalah suara Zunisa yang didengar oleh Momonosuke ini didengar juga oleh Luffy atau tidak. Karena saat di Pulau Zu kan Luffy juga bisa mendengar suara Zunisa. Nah, setelah mendengar jawaban Luffy, pertarungan antara Kaido versus Luffy kembali dilanjutkan.
Di sini Kaido menjelaskan bahwa kemampuan barunya Luffy itu disebut dengan Awakening, yaitu fase di mana jiwa dan raga seorang DF user mampu mengeluarkan seluruh potensi yang dimiliki oleh buah iblisnya. Entah setan apa yang merasuki Kaido hingga tiba-tiba dia memberi penjelasan kepada Luffy kalau kekuatan yang Luffy gunakan saat ini adalah Awakening. Saya menduga ini ada hubungannya dengan perkataan Luffy pada chapter sebelumnya yang menyebut mode barunya ini sebagai mode Gear 5. Mungkin melalui perkataannya Kaido, Eiichiro Oda ingin memberitahu kita semua kalau mode Gear 5 itu sebenarnya tidak ada. Itu cuma halunya Luffy saja yang masih belum tahu kemampuan asli dari buah iblis yang dia makan. Melalui penjelasannya Kaido ini, saya berani bertaruh kalau Kaido juga sudah menguasai mode Awakening buah iblisnya. Namun apakah mode yang dia gunakan saat ini adalah kemampuan Awakeningnya atau bukan, saya masih belum yakin. Jadi masih ada kemungkinan kalau Kaido masih punya power up lain lagi. Nah, dengan menggunakan teknik Gundari Ryusei Gun, Kaido kemudian menyerang Luffy dengan gada besinya secara bertubi-tubi. Uniknya, setelah Awakening, Luffy seolah semakin abai dengan pertahanannya. Berkali-kali dia terkena serangan kuatnya Kaido yang jika dia terima di mode sebelumnya, pastilah Luffy sudah koit. Dan di sini, Luffy tidak lagi menggunakan serangan tandingan semacam Gomu Gomu no Rock Gatling untuk menangkis serangan Gundari Ryusei Gunnya Kaido. Luffy justru seolah menerimanya dengan pasrah yang membuat bentuk tubuhnya jadi tak karuan mengikuti bentuk gada besinya Kaido yang bersarang di tubuhnya. Luffy kemudian membalas serangan Kaido dengan pukulan bertubi-tubi yang sekali lagi tidak diawali dengan teriakan Gomu Gomu no. Luffy kembali menggunakan teknik no name yang kali ini membuat tubuh Kaido penyok-penyok seperti disekop alat bekam. Apa yang terjadi dalam adu koplok ini menurut saya semakin memperjelas bahwa Awakening Luffy memang bisa berpengaruh terhadap tubuh makhluk hidup. Kekuatan Awakening Luffy bisa membuat tubuh lawannya seolah juga memiliki sifat-sifat karet. Meskipun begitu, tubuh lawan yang seolah juga berubah menjadi karet tersebut masih tetap merasakan sakit dan damage effect seperti seharusnya. Nah, di sini Kaido bilang bahwa dalam perang ini dia kehilangan banyak hal, seperti anak buah, kastil, dan apapun yang sudah dia bangun di Wano. Tapi hal yang sama pasti juga dialami oleh Luffy. Saat ini seluruh kastil pasti sudah dilalap api, dan ribuan pasukannya Luffy akan segera terpanggang sampai matang. Kemudian Luffy menjawab, "Aku sudah percayakan semua yang terjadi di bawah kepada mereka. Saat ini tugasku hanya satu, yaitu menendang pantatmu keras-keras." Yap, entah kenapa saya pikir di chapter ini Eiichiro Oda benar-benar terlihat sekali ingin menunjukkan bahwa Awakening sama sekali tidak merubah Luffy menjadi selain Luffy. Luffy tetap seorang anak muda yang bercita-cita menjadi seorang raja bajak laut, dan dia juga tetap menjadi seorang bajak laut yang sangat percaya dengan kemampuan para nakamanya. Dan kepercayaannya itu benar-benar dijawab dengan sebuah tindakan yang sangat heroik oleh MVP chapter ini, yaitu Raizo. Persis seperti yang Kaido katakan, hampir seluruh bangunan kastil sudah dilalap si jago merah. Dan karena posisinya yang saat ini melayang di angkasa, tidak ada cukup sumber air untuk memadamkan api tersebut. Zeus sang homis awan pun merasa tidak mampu menurunkan hujan yang cukup lebat untuk memadamkan api. Dan entah kenapa, dia juga tidak kepikiran untuk terbang ke langit, menyatu dengan awan mendung yang ada di sana dan menurunkan hujan secara berjamaah. Saya pikir seharusnya dia bisa deh. Tapi oke lah, MVP di chapter 1046 ini kan Raizo, bukan dia. Di tempat yang berbeda, kita bisa melihat Beppo yang sudah tepar tak berdaya sedang diangkut oleh nakama dan seorang samurai Wano di atas kepala. Tapi kelihatannya dia tepar bukan karena kalah bertarung, tapi lebih karena tubuhnya tidak kuat panas. Maklumlah, dia kan Ming jenis beruang kutub, jadi jelas sekali kalau dia tidak kuat panas. Di tempat lainnya lagi, kita bisa melihat beberapa samurai yang merasa sangat prihatin melihat ada seseorang yang mengalami luka bakar yang sangat fatal, hingga hanya menyisakan tulang belulangnya saja. Namun, simpati mereka itu sebenarnya sama sekali tidak berdasar, karena tulang belulang yang mereka kasihani tersebut adalah Brook, yang memang sejak awal hanyalah seonggok kerangka hidup. Di sisi luar kastil, kita bisa melihat Sanji yang sepertinya sedang mencoba mencarikan jalan keluar bagi para wanita karyawatinya Black Maria agar tidak tewas terpanggang api di dalam kastil. Sayangnya, jalan keluar yang dia temukan hanyalah jalan buntu, karena saat ini Pulau Onigashima sedang melayang di udara. Namun melihat posisi Sanji saat ini, serta kondisi fisiknya yang kelihatannya sudah mulai pulih, sepertinya besok-besok Sanji akan memilih untuk menggendong para wanita muda itu, lalu melompat terbang keluar Pulau Onigashima menggunakan teknik skywalk.
Mungkin Sanji akan butuh beberapa kali bolak-balik untuk menyelamatkan mereka semua. Tapi saya rasa Sanji akan rela melakukan pekerjaan itu karena saat ini dia juga sudah tidak ada lagi lawan untuk bertarung. Di tempat lainnya lagi, kita bisa melihat Usopp yang berusaha membuka jalan dengan menembakkan tanaman penyemprot air untuk memadamkan api yang menghalangi jalannya. Namun tindakannya itu jelas sia-sia. Api yang ingin dia padamkan justru melumat habis tanaman air yang dia tembakkan. Di tempat lainnya lagi, kita bisa melihat Franky yang masih terus berlari mencari tempat yang aman sambil menggendong Zoro yang masih pingsan di pundaknya. Di belakang Franky, ada banyak sekali gifters yang mengikuti yang meminta pertolongannya. Lalu, sampailah kita di lantai 4 Kastil Onigashima untuk melihat pahlawan kita sedang beraksi. Di dalam gulungan yang selalu dibawa oleh Raizo, ternyata menyimpan banyak sekali air laut yang dia koleksi saat dirinya tinggal di Zou. Kebakaran yang melanda Kastil Oden 20 tahunan yang lalu menginspirasinya untuk selalu membawa cadangan air di dalam gulungannya agar jika suatu saat nanti menghadapi masalah yang sama, Raizo bisa melakukan sesuatu untuk memadamkan api. Dan dengan bantuan Jinbe, sang kesatria lautan, air laut yang jumlahnya sangat banyak itu kemudian dialirkan ke segala arah untuk memadamkan kobaran api. Ini benar-benar solusi yang tidak pernah terfikirkan oleh saya sebelumnya. Saya pikir kobaran api di Onigashima akan dipadamkan oleh semprotan air laut dari belalainya Zunisa. Tapi ternyata saya salah. Air laut justru muncul dari dalam gulungan ninjanya Raizo. Meskipun itu juga berasal dari semprotan belalainya Zunisa juga sih. Yang saya tidak mengerti, jika Raizo bisa menyegel air laut dalam jumlah yang sangat banyak seperti itu di dalam gulungan ninjanya, bukankah seharusnya Raizo juga bisa menyegel kobaran api yang membakar seisi kastil ke dalam gulungan itu juga? Iya nggak sih? Nah, terlepas daripada itu, sepertinya masalah kebakaran di dalam kastil sudah bukan jadi masalah lagi berkat rencana briliannya Raizo. Masalah selanjutnya tinggal bagaimana Momonosuke akan mengambil alih kendali terbangnya Pulau Onigashima, karena jika Kaido sampai kalah di tangan Luffy dan Momonosuke belum juga mampu menciptakan awan apinya sendiri untuk mengambil alih penerbangan Pulau Onigashima, maka pada akhirnya kiamat tetap akan melanda seisi pulau. Jadi benar kata Yamato, daripada duduk santai menonton pertandingan antara Luffy versus Kaido, Momonosuke lebih baik segera mencari cara agar bisa segera menciptakan awan apinya sendiri. Tapi apakah Momonosuke akan mampu melakukan hal itu? Karena faktanya sampai detik ini, dia sama sekali masih belum bisa menciptakan awan apinya sendiri dalam jumlah yang cukup banyak. Maka dari itu, saya jadi terfikirkan solusi lain lagi yang mungkin akan diambil oleh Momonosuke. Mungkin tanpa kita duga, Momonosuke bisa menarik kobaran api yang tersisa dari dalam kastil untuk dia jadikan sebagai awan api. Atau Momonosuke justru akan memilih untuk sedikit demi sedikit membawa para samurai terbang di punggungnya dan menurunkannya di tempat yang aman, sama seperti prediksi saya terhadap Sanji tadi. Karena menurut saya, jatuhnya Pulau Onigashima sudah bukan lagi masalah yang terlalu besar setelah kekuatan buah iblisnya Luffy Awakening. Masalahnya tinggal bagaimana caranya mengurangi berat beban Pulau Onigashima agar bisa melayang di udara setelah diubah menjadi balon karet oleh Luffy nanti. Yang mana salah satunya adalah dengan menurunkan para pihak yang bertikai sedikit demi sedikit oleh mereka yang punya kemampuan terbang seperti Sanji, Marco, Momonosuke, dan para gifters bersayap yang sudah dijinakkan oleh Kibidango-nya utama. Nah, manga One Piece chapter 1046 pun ditutup dengan adegan yang sangat menggelegar. Luffy terlihat melayang di atas kepala Kaido sambil memegang petir di tangannya. Jadi setelah kekuatan buah iblisnya Awakening, tubuh Luffy tidak hanya kebal terhadap petir, melainkan juga bisa menangkap petir. Jika Enel bertemu lagi dengannya saat ini, ekspresi mukanya pasti bakalan lebih hancur lagi daripada yang dulu ini. Meski tidak sekeren manga One Piece chapter 1044 atau 1045, manga One Piece chapter 1046 menurut saya ceritanya sangat menghibur. Jadi saya kasih rating 5 dari 5 untuk chapter kali ini. So, piye menurut Mecah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.